Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk hadir di markas Cianjur ini. Ada banyak orang yang ingin hadir di tempat ini pada malam ini, tapi yang hadir itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hadir ini bukan sembarang pria. Ini telah lolos seleksi. Orang Portugis bilang pura tanda ripile-pile. Sudah ditapis, dipilih-pilih lagi. Hadirin yang mulia, salat jenazah yang baru kita lakukan ini adalah peringatan bagi kita bahwa hidup di dunia ini sementara. Sekarang kita menyolatkan orang, lain kali kita yang akan disolatkan. Sekarang kita mengantar orang ke kuburan, lain kali kita yang akan dihantar. Dunia ini memang bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Ada orang sore masih di beranda, malam sudah di keranda. Kata Kiai Zairan almarhum, akhirat itu bukan jauh. Ada orang maghrib masih di dunia, tapi Isya sudah di akhirat. Karena itu hadirnya kita di majelis ini untuk saling mengingatkan bahwa kita harus siapkan bekal akhirat kita. Sekarang memang kita berjalan di permukaan bumi, tapi tidak lama lagi kita akan dipendam di bawah permukaan bumi. Sekarang ini nampak dunia ini nyata, akhirat cerita. Tapi tidak lama lagi akhirat akan nyata dan dunia tinggal cerita. Maka hadirin yang mulia, kita harus siapkan bekal akhirat kita. Kalau ada orang di dunia ini hidup 1000 tahun, itu hanya 1 hari di akhirat. 1 hari itu 24 jam. Kalau ada orang di dunia ini hidup 500 tahun, itu setengah hari akhirat, 12 jam. Tidak ada orang mungkin sekarang umurnya 500 tahun. Kita bagi 2, 250 tahun. Itu kira-kira hanya 6 jam akhirat. Mungkin tidak ada juga yang 250 tahun. 125 tahun dibagi 2 lagi. Itu hanya 3 jam akhirat. Ada di sini yang 125 tahun. Belum sampai. Kata Nabi SAW, umur umatku antara 60-70 tahun. Nabi sendiri wafat umurnya berapa tahun? 63 tahun. 125 kita bagi 2 lagi.
jadi 62,5 tahun. Itu sama dengan 1,5 jam akhirat. Saya dengar tadi orang kalau pergi ke pantai perlu waktu 5 jam. Jayanti. Itu sudah kepanjangan umurnya kalau 5 jam. Dari sini ke Bogor kalau macet 1,5 jam. 62,5 itu sama dengan 90 menit saja. Waktu yang singkat ini hadirin, kita harus ingatkan untuk siapkan bekal akhirat. Dunia sementara. Hari ini ada orang yang sibuk mengejar-ngejar dunia, tertipu dengan bayang-bayang. Bayang-bayang itu kalau kita lari, dia lari juga. Kita naik motor, dia naik motor juga. Itu bayang-bayang. Kalau orang cerdas, dia akan balik badan. Kalau orang balik badan, maka mau tidak mau bayang-bayang akan ikut dia, terpaksa ikut dia. Dulu sahabat radhiyallahu anhum sebelum ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua mengejar bayang-bayang, sehingga kehidupan mereka penuh dengan penderitaan. Zamannya disebut zaman jahiliyah. Mereka degil, mereka musuhan, mereka perang, dan mereka miskin. Hadirnya mulia, Nabi pun mulai dakwah, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, kehidupan mereka berubah. Dari jahil berubah jadi alim. Dari degil berubah menjadi berakhlak mulia. Dari musuhan berubah menjadi kasih sayang. Dari perang berubah menjadi damai. Dari miskin berubah menjadi kaya raya. Apa yang merubah mereka? Yang merubah mereka adalah usaha yang dibawa oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah usaha yang saya lihat wajah bapak-bapak ini semuanya. Ini usaha yang sedang bapak pikul ini, yang sedang bapak-bapak emban ini, yang bapak bawa ke gunung, turun ke lembah, menyeberangi lautan, mengarungi angkasa. Luar biasa. Dalam satu mafhum hadis diceritakan bahwa Nabi SAW disampaikan kepadanya, inna li ummati Muhammadin la rijalan yamshuna alal ashrafi wal wadi yashhaduna an-nasa la ilaha illallah jazaa'uhum alayya kal jazaa'al anbiya. Sungguh nanti di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sekelompok laki-laki. Itu mereka berjalan di tempat-tempat yang tinggi, menempuh perjalanan di tempat-tempat yang rendah, mempersaksikan manusia akan kalimat la ilaha illallah. Aku berikan balasan kepada mereka seperti balasannya aku berikan kepada para nabi. Hadirin yang mulia,
Ini berita disampaikan kepada Musa alaihissalam. Jadi bapak-bapak yang berjumpa manusia, door to door, pintu ke pintu, rumah ke rumah, kampung ke kampung, kota ke kota, negara ke negara, benua ke benua, itu beritanya sudah didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Makanya Nabi Musa itu minta kepada Allah supaya dijadikan Nabi umat akhir zaman, tapi tidak diterima. Minta dijadikan sebagai umatnya saja, kalau tidak mau dijadikan Nabi juga tidak diterima. Ini keutamaan umat akhir zaman ini, hadirin. Hadirin yang mulia, keutamaan ini kita tidak sadari. Dulu sahabat, mereka kehidupannya penuh dengan penderitaan. Kemudian mereka taat kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang muhajirin dari Makkah disambut dengan Tola'al Badru di Madinah. Kedatangan mereka itu disambut dengan senang hati. Maka Allah rubah kehidupan. Kalau ada kesenangan hati menyambut kedatangan tamu, maka itu asbab bermulanya dirubah kehidupan oleh Allah Ta'ala. Hadirin yang mulia, datang Abdurrahman bin Auf, dipersaudarakan kepada Sa'ad bin Abi Rabi. Kata Sa'ad, wahai Abdurrahman, kau telah tinggalkan hartamu di Mekah, kau telah tinggalkan sawah ladangmu di Mekah, kau telah tinggalkan perdaganganmu di Mekah, kau tinggalkan rumahmu di Mekah. Engkau adalah saudaraku. Maka di sini saya punya kebun banyak. Silahkan engkau pilih kebun mana yang kau suka, aku akan berikan kepada engkau. Dan aku punya banyak rumah. Silahkan engkau pilih rumah mana yang kau suka, aku akan berikan kepada engkau. Bahkan saat menawarkan, aku punya beberapa istri. Yang mana engkau suka, aku akan ceraikan, silahkan nikah setelah selesai iddah. Inilah persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada persaudaraan yang melebihi tingginya persaudaraan pada zaman itu. Sehingga orang rela menyerahkan hartanya, bahkan menyerahkan nyawanya demi memuliakan saudaranya. Bahkan di antaranya ada yang rela membiarkan anaknya lapar, membiarkan istrinya lapar, bahkan membiarkan dirinya sendiri lapar demi memuliakan tamu. Sehingga turun ayat dari langit ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dia sendiri berhajat, dia sendiri perlu, tapi dia lebih mendahulukan saudaranya. Sekarang ini hadirin yang mulia, gerakan-gerakan Islam ini banyak, bergerak di seluruh dunia. Tapi siapakah yang datang mengetok pintu demi pintu, menjumpai orang demi orang, kemudian mengatakan kita ini bersaudara. Saya pergi ke Kenya, di Afrika Timur. Sampai di sana mereka katakan, mimi na wewe tukondugu, kata dia. Saya dan kamu ini saudara.
Menyeberang ke Somalia, mereka mengatakan, aniga adega walalo, saya dan kamu ini saudara. Siapa yang membawa kalimat ini ke seluruh dunia sekarang? Orang-orang Indonesia ini, orang-orang Cianjur ini pergi ke Eropa, pergi ke Amerika, mereka menyambut, we are brother. Mereka pergi ke Bangladesh, hari ini istimewa Tonggi dimulai. Mereka mengatakan, Amra, bye-bye. Kita ini bersaudara. Orang Cianjur katakan, abdi jeung akang sadulur sawargi. Siapa yang mengatakan ini di seluruh dunia nih hadirin? Bapak-bapak ini, maka wajahnya ini cerah. Karena di mana-mana disambut. Kami sampai di Afrika Selatan bersama istri. Itu sudah berderet mobil menjemput, kulit hitam-hitam. Mereka mengatakan, we are brother. Kita ini saudara. Hadirin yang mulia, di mana ini gerakan Islam yang hari ini membuktikan bahwa kita ini saudara? Dan yang jelas-jelas membuktikan saudara sampai masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam dapur, masuk ke dalam ranjang, masuk ke dalam WC dalam rumah itu adalah jamaah-jamaah Masturo. Dia yang mengetahui setiap sudut keadaan rumah saudaranya. Laki-laki tidak bisa masuk rumah, tapi jamaah Masturo masuk ke dalam rumah. Sehingga nilai persaudaraan itu betul-betul terasa. Yang namanya saudara itu, kalau saudara kita ini tersinggung perasaannya, kita juga ikut tersinggung. Itu namanya saudara. Kalau saudara kita tersinggung, kita tidak tersinggung, itu belum saudara namanya. Kalau saudara kita ini lapar, sedangkan kita kenyang, itu bukan saudara namanya. Kalau saudara kita lapar, kita juga lapar. Kalau saudara kita sakit, kita juga sakit. Kalau saudara kita marah, kita juga marah. Itu namanya saudara. Orang itu rela mati membela saudaranya. Kami diterima ketua suku adat Melayu di Dumai, Riau. Saya bersama Haji Hilmi Hasan, wali kota Bengkulu, itu disambut oleh ketua adat suku Melayu. Mereka bercerita, kampung kami di tanah Melayu ini, itu rumahnya rumah panggung, ada tiangnya, dan pintu rumah selalu 3. Pintu depan untuk menerima tamu lelaki, pintu samping untuk menerima tamu perempuan. Kemudian dia diam. Pak Helmi tanya, terus pintu satu lagi di mana? Dengan malu-malu, ketua adat ini menjelaskan, pintu yang satu lagi itu di belakang, kecil pintunya, tangganya juga kecil. Gunanya untuk apa itu? Maka dia jelaskan, kalau ada tamu datang ke rumah kami, kopi habis di rumah kami, maka diam-diam kami kabur lewat pintu belakang, pergi ke rumah tetangga, pinjam kopi, pinjam gula, pinjam beras, pinjam ayam, kalau tidak ada persediaan di rumah kami. Ada nggak yang pernah praktekkan itu di sini?
Insyaallah niat amal ya. Karena memuliakan tamu ini adalah ajaran Islam yang sangat penting, ajaran Nabi yang sangat penting. Hari ini kadang-kadang tamu kita biarkan, sedangkan dahulu para sahabat kedatangan tamu itu ghanimah. Mereka faham tamu membawa 1000 rahmat, pulangnya membawa seluruh dosa-dosa tuan rumah. Kalau ada makanan yang dia makan di rumah kita, maka dia makan jatah rizkinya sendiri, bukan memakan jatah rizki tuan rumah. Itu sebabnya Sayyidina Ali pernah kedapatan menangis terseguk-seguk di tepi masjid. Kemudian orang bertanya, "Wahai Ali, kenapa engkau menangis?" Maka Sayyidina Ali katakan, "Mungkin aku telah berbuat kesalahan sehingga Allah Ta'ala marah kepadaku. 7 hari ini tidak ada tamu datang ke rumah saya. Sahabat tidak kedatangan tamu selama 7 hari. Betapa sedihnya mereka, menangis mereka, merasa mungkin telah berbuat salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini muhalla kita tidak kedatangan tamu seminggu masih senyum-senyum, tidak kedatangan tamu 2 minggu masih senyum-senyum, tidak kedatangan tamu sebulan masih senyum-senyum. Harusnya satu kampung menangis kalau 1 bulan itu tidak kedatangan tamu. Hadirin yang mulia, tamu ini datang membawa berkah. Karena itu kita harus memuliakan tamu sebagaimana Nabi SAW memuliakan tamu. Bersedia hadirin? Kalau sebagai tamu tidak enak ngomong seperti ini, karena nanti orang tempatan merasa ini tamu minta dijamu, tamu minta dipotongin kambing, tamu minta dipanggangin ayam. Bukan, ini sebagai ilmu apa yang dilakukan Nabi dan sahabat. Hadirin yang mulia, ini ajaran Islam yang penting yang jarang dibicarakan di masjid-masjid. Para ustadz guru kita banyak membahas bab toharo. Bukan tidak penting bab toharo, itu sangat penting. Karena sholat tidak akan diterima kalau toharo kita nggak beres. Maka itu juga sangat penting. Tetapi hubungannya dengan dakwah ini harus ada tamu. Bahkan kedatangan tamu itu standar iman ada di sana, ujian iman ada di sana. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak beriman kamu sampai kamu mencintai saudaramu seperti cinta pada diri sendiri. Kalau kamu tidak mau lapar, kamu juga tidak boleh membiarkan saudaramu lapar. Kalau kamu tidak mau kedinginan, kamu juga tidak boleh membiarkan saudaramu kedinginan. Kamu suka minum kopi, kamu juga harus siapkan kopi untuk saudaramu. Kamu suka rambutan, kamu juga harus siapkan rambutan untuk saudaramu. Kamu suka keluar jalan Allah Ta'ala, kamu harus juga siapkan saudaramu keluar jalan Allah Ta'ala. Bersedia insyaallah? Hadirin yang mulia, yang pertama kali dibangun Nabi SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah adalah masjid. Masjid kita di sini luar biasa, jauh lebih hebat daripada masjid yang dibangun oleh Nabi SAW. Seharusnya prestasi yang dihasilkan oleh masjid kita itu jauh lebih hebat daripada prestasi yang dihasilkan di masjid Nabi SAW. Masjid Nabi menghasilkan
musolli terbaik, ahli sholat terbaik. Masjid Nabi menghasilkan ahli zikir terbaik. Masjid Nabi menghasilkan ahli doa terbaik. Masjid Nabi menghasilkan ahli strategi terbaik. Masjid Nabi menghasilkan ahli perang terbaik. Masjid Nabi menghasilkan ahli ekonomi terbaik. Masjid Nabi menghasilkan ahli politik terbaik. Lantainya dari pasir, tiang-tiangnya dari batang kurma. Lahir manusia-manusia yang hebat. Hadirin yang mulia, untuk orang Jawa Barat kita tidak perlu ajarin bikin masjid. Baru-baru ini diresmikan satu masjid, namanya Masjid Al-Jabbar. Saya dengar anggarannya 1 triliun rupiah. Kalau uang 100.000 ditumpuk 10 juta itu 1 senti. Kalau 100 juta 10 senti. Kalau 1 miliar 1 meter. Jadi kalau 1000 miliar 1000 meter. Uang 100.000 ditumpuk tingginya itu 1 kilometer untuk membangun Masjid Al-Jabbar. Itu kalau uang 100.000. Kalau uang 10.000 10 kilometer. Kalau uang 1.000 100 kilometer. Dikit lagi sampai di bulan. Hadirin yang mulia, baru-baru ini Indonesia menerima tamu dari seluruh dunia. Presiden negara-negara anggota G20. Tamu-tamu itu datang hanya di satu provinsi, namanya Provinsi Bali. Tapi 34 provinsi di Indonesia semua pasang spanduk welcome peserta G20. Semua pelabuhan spanduknya dipasang welcome, selamat datang peserta G20. Semua airport, semua pesawat, semua kereta api, bahkan bus-bus di seluruh Indonesia dipasang ucapan selamat datang peserta G20. Dia datang hanya satu kota, 514 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia mengucapkan selamat datang. Dia datang hanya ke satu pulau, 17.000 pulau mengucapkan selamat datang. Ketika dia turun dari tangga pesawat, itu dibentangkan karpet merah sampai ke mobil limosin yang menjemput mereka. Adalah di situ berdiri Presiden Republik Indonesia, menteri-menteri berdiri di situ, gubernur-gubernur berdiri di situ, wali kota, bupati, tentara, polisi, bahkan ada yang menari-nari menyambut kedatangan mereka sebagai tanda gembira. Kalau ini hadirin yang mulia, dilakukan oleh para pengurus masjid. Ketua DKM berdiri di depan masjid, Pak Imam berdiri di depan masjid, Bilal Gorim tukang pukul beduk berdiri di depan masjid menyambut tamu-tamu Allah yang datang. Maka kira-kira bagaimana gembiranya Allah Subhanahu wa taala? Itu karena bangsa Indonesia memuliakan tamu-tamu negara saja. Maka Amerika, Jerman, Italia, Australia itu menghapuskan hutang Indonesia sebesar 5 triliun hadirin yang mulia. 5 triliun itu banyak, 5 kali Masjid Al-Jabbar ini. Jadi kalau mau dihapuskan hutang, siapa yang berhutang di sini?
ingin dihapuskan hutangnya, berdirilah menyambut tamu-tamu Allah yang datang ke rumah Allah. Kira-kira mulia mana itu tamu negara daripada tamu Allah? Mulia tamu Allah. Tapi hari ini kita tidak memuliakan tamu Allah sebagaimana mestinya. Kita lebih menghormati ini tamu negara daripada tamu Allah. Kadang-kadang tamu Allah kita cuekin. Hadirin yang mulia, kita harus menyambut tamu-tamu Allah sebagaimana Nabi menyambut tamu-tamu Allah di masjidnya. Minimal di masjid itu ada air minum. Sampai hari ini di tempat yang paling sempit, yang paling padat di masjid Nabi, itu ada air minum di sana. Bukan air sembarang air. Air didatangkan 500 kilo dari Makkah sampai ke Madinah untuk memuliakan tamu-tamu Allah yang datang. Insya Allah semua sediakan air di masjidnya. Syukur-syukur ada singkong rebus, ada opor ayam, ada susu kambing juga. Kalau makanan ada di masjid, insya Allah orang akan ngumpul, hadirin yang mulia. Percayalah. Kalau bapak lemparkan biji jagung ke lapangan, ayam-ayam akan ngumpul di sana. Kalau bapak lempar roti ke kolam, itu ada depan sana ada kolam. Perhatikan tuh, ikan-ikan akan ngumpul di roti itu. Kalau bapak sediakan singkong rebus di masjid, insya Allah orang kampung akan ngumpul di masjid. Penyebab para dai hari ini sulit, karena tidak ada orang di masjid. Usuli ke timur, dia adanya di barat. Usuli ke gunung, dia ada di lembah. Datang ke kantornya, dia ada di kebunnya. Tapi kalau makanan ada di masjid, insya Allah dia tidak akan buru-buru pulang. Dan kalau makanan ada di masjid, baru itu masjid kita sama dengan masjid Nabi. Sahabat kalau lapar, mereka tidak pergi ke warung Sunda atau warung Tegal untuk cari makan. Kemana sahabat cari makan kalau lapar? Ke masjid. Kita tahu ceritanya. Sayyidina Umar bin Khattab lapar, ke masjid dia. Dia lihat Abu Bakar sudah ada di dalam. Maka dia heran, wahai Abu Bakar, kenapa engkau di sini? Aku lapar, Mar. Lah kamu sendiri ngapain ke sini? Sama, aku juga ke sini karena lapar. Coba sahabat kalau lapar ke masjid. Tidak lama Nabi menyusul. Nabi sudah tahu hari itu tidak ada yang takaza bawa makanan. Paceklik. Kalau paceklik betul memang tidak ada makanan. Nabi katakan, tidak ada makanan di situ, ayo ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka mereka bertiga pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai di rumah Abu Ayyub lagi di kebun. Ada istrinya. Maka istrinya katakan, sebentar Rasulullah, saya panggil suami saya. Dia pergi ke kebun bergegas. Wahai suamiku sayang, ini ada tamu di rumah. Siapa? Itu Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Oh, sebentar. Abu Ayyub langsung manjat pohon kurma. Jadi sunnah itu kalau ada tamu di rumah kita, langsung manjat pohon kurma. Kalau nggak ada pohon kurma, pohon apa di sini? Pohon kelapa boleh, pohon durian boleh, pohon mangga boleh, pohon rambutan boleh. Sunnah sahabat ini, ahli surga. Ada tamu di rumah, langsung manjat pohon. Bersedia insya Allah. Abu Ayyub membawa kurma bukan yang matang, satu tandan diturunin. Sampai Nabi heran, wahai Abu Ayyub, kenapa kau potong kurma seperti ini? Ada yang mentah, ada yang mengkal, ada yang matang.
Kata Abu Ayyub, aku ingin kau pilih yang terbaik yang kau suka ya Rasulullah. Makan Rasulullah, makan Abu Bakar, makan Sayyidina Umar. Abu Ayyub pamit lagi. Rasulullah sebentar. Mau kemana? Aku mau ke belakang dulu. Kemana dia? Pergi ke kandang kambing. Jadi sunnah kedua sahabat apabila ada tamu ke rumah adalah pergi ke kandang kambing. Bukan mau ngasih makan kambing itu, tapi kambingnya dipotong, disembeli. Coba. Ini yang dilakukan sahabat ahli surga. Semua bersedia ikut sahabat insyaallah. Hari ini tamu dibiarkan cari kambing sendiri ke pasar. Karena itu tidak berkah kehidupan kita. Negeri sahabat itu gersang, sejauh mata memandang, padang pasir, batu kering kerontang, panas di siang hari, dingin menusuk tulang di malam hari. Tapi kalau mereka sedekah, miliar-miliar hadirin. Mereka paham nilai-nilai agama ini. Sayyidina Umar pernah ketinggalan sholat berjamaah. Berapa dia bayar sebagai denda atas ketinggalannya sholat berjamaah? Dia bayar 200.000 dirham ke Baitul Mal. Supaya gampang menghitungnya, 1 dirham itu kira-kira bisa dipakai beli ayam. Gampangnya 50.000 rupiah. Kalau 1 dinar itu 4,25 gram emas, kira-kira 4 juta rupiah. Itu 1 dinar. Kalau 1 dirham 50.000 rupiah. Atau 1 ekor ayam. Ayam di Cianjur berapa harganya? 50-an lah ya. Jadi Sayyidina Umar ketinggalan sholat berjamaah, denda kepada dirinya itu 200.000 ekor ayam. Kalau truk itu muatannya 1.000 ekor, maka 200 truk untuk denda Sayyidina Umar ketinggalan sholat berjamaah. Kalau truk ini panjangnya 5 meter, 5 kali 200 sama dengan 1 kilometer. 1 kilo panjangnya truk itu ngantri untuk membayar denda Sayyidina Umar ketinggalan sholat berjamaah. Ada nggak di sini yang pernah ketinggalan sholat berjamaah? Denda 1 ekor ayam aja. Kita tidak paham nilai sholat ini, hadirin yang mulia. Nabi katakan, man fatathu sholatuhu faka'annama witira ahluhu wa maluhu. Siapa yang ketinggalan sholatnya seperti kehilangan seluruh harta dan keluarganya. Itu yang dipahami Sayyidina Umar. Kita tidak paham. Jadi kita ketinggalan sholat masih senyum-senyum, saudara. Padahal sholat ini itu hubungannya dengan rizki. Ada orang datang kepada Nabi mengadu, ya Rasulullah, kami kena krismon. Nabi bukan kasih duit, ini modal kamu dagang di pasar. Nabi bukan kasih bibit, ini kamu tanam di kebun. Nabi bukan kasih kambing, ini kamu ternak di padang rumput. Tidak. Nabi bacakan ayat, wa'mur ahlaka bis sholah. Perintahkan keluargamu sholat. Mungkin dia sudah sholat. Gimana dengan istrinya? Gimana dengan anaknya? Gimana dengan mantunya? Gimana dengan cucunya? Coba periksa itu. Hari ini ahli ekonomi, pakar ekonomi, doktor ekonomi, profesor ekonomi, kalau kita tanya bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi, oh mereka merumuskan satu proposal. Kita harus mencetak 1.000 hektar sawah. Kita harus menanam 1.000
pohon, kita harus membuat 1000 perahu. Bukan hadirin. Karena Allah meletakkan rizki itu di langit. Dalam surat Az-Zariyat Allah mengumumkan, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit aku letakkan rizki kamu, dan apa-apa yang dijanjikan untuk kamu ditaruh di langit. Itu Allah yang kasih pengumuman, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, meletakkan rizki itu di langit. Hari ini kita capek karena rizki ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Barang itu ditaruh di atas, kita bertungkus lumus mencarinya di bawah. Letih kita. Alamat palsu katanya. Hai, para sahabat paham bahwa Allah memberikan kita kendaraan untuk naik ke langit, tangga untuk naik ke langit, eskalator untuk naik ke langit, lift untuk naik ke langit, pesawat untuk naik ke langit, namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Satu negara ini hadirin perhatikan, lebih banyak mana orang sholat dibanding tidak sholat. Terlalu besar, satu provinsi aja Jawa Barat nih, lebih banyak mana yang sholat dibanding tidak sholat. Masih kebesaran, satu kabupaten aja, Cianjur, lebih banyak mana yang sholat dibanding tidak sholat. Perkecil lagi, satu kecamatan ya. Kecamatan apa ini? Cugenang. Kecamatan Cugenang ini lebih banyak mana sholat dibanding tidak sholat. Atau kelurahan apa kecil lagi. Kelurahan Sukamana lebih banyak mana yang sholat dibanding tidak sholat. Perkecil lagi, satu muhalla kita aja nih. Coba perhatikan satu muhalla kita nih, lebih banyak mana yang sholat dibanding tidak sholat. Sahabat ini 100% lelaki balik berjamaah di masjid. Sahabat itu pertaniannya biasa-biasa saja, perdagangannya biasa-biasa saja, ngantornya biasa-biasa saja. Yang luar biasa dalam kehidupan sahabat, apabila azan berkumandang, maka yang nyangkul tinggalkan ladangnya, yang dagang tinggalkan tokonya, yang ngantor tinggalkan mejanya. Allah berikan kesejahteraan kepada mereka. Kita nih azan terdengar, yang nyangkul tetap nyangkul, yang dagang tetap dagang, yang ngantor tetap ngantor. Bukan kesejahteraan yang datang, hutan yang datang hadirnya mulia. Kata wali kota Bengkulu, gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Padahal hadirin yang mulia, negeri kita ini hijau royo-royo. Gunungnya mengandung emas, mengandung minyak, mengandung batu bara. Lautnya luas, ikan besar-besar. Di situ ada mutiara. Tapi kau berhutang, aneh bin ajaib hadirin. Rupanya karena tidak menyambut tamu di depan pintu. Tamu datang dicueki. Tamu disuruh belanja sendiri ke pasar. Astaghfirullah. Hadirin yang mulia, kita punya potensi 1 juta masjid di Indonesia. Kata Hadraji Maulana Sa'ad Damat Barakatuh, tidak ada satu negara di dunia ini memiliki jumlah masjid sebanyak jumlah masjid di negara kalian.
Tidak ada satu negara di Indonesia ini memiliki jumlah masjid sebanyak masjid di Indonesia ini. Jadi kalau semua laki-laki balik ini berjemaah di masjid, maka Allah akan melihat dari langit. Ini satu kampung orangnya iman takwa. Ini satu kota iman takwa. Ini satu negara orangnya iman takwa. Allah janjikan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal. Satu kampung, satu kota, satu negara ini kalau orangnya iman takwa, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ternyata penyebabnya hadirin, karena kita kurang pandai menggunakan kaum perempuan untuk khidmat kepada agama. Hari ini kekuatan kaum perempuan, fikir kaum perempuan, risau kaum perempuan, lisan kaum perempuan kita gunakan untuk membantu kebun kita, membantu toko kita, membantu kantor kita, membantu usaha kita. Kita tidak gunakan dia untuk membantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kaum perempuan ini sederhana caranya supaya dia fikirnya, risaunya itu sampai kepada membantu agamanya Allah. Sederhana sekali. Di malam hari. Ini khusus bagi yang sudah punya istri ya. Jangan lakukan ini kepada yang tidak punya istri. Di malam hari, sebelum istrinya tidur, bisikin, wahai istriku sayang, I love you full. Besok pagi akang mau ke masjid, tolong siapkan singkong rebus. Itu aja. Maka dia akan bangun jam 2 malam, mempersiapkan singkong rebus demi menyenangkan pujaan hatinya, kekasihnya, suaminya. Dia akan membawa fikirnya untuk masjid. Hari ini karena kita bicaranya kebun, sawah, ladang, maka fikir istri kita itu kebun, sawah, ladang. Tapi kalau kita bisikin dia, besok tolong siapkan singkong rebus, pikirnya itu masjid. Kalau singkong rebus sudah ada di masjid, maka orang-orang akan mulai duduk. Kalau orang sudah mulai duduk, maka semua takaza dakwah mudah dilakukan. Mau musyawarah ada orang. Hari ini mau musyawarah tidak ada orang. Jadi mau musyawarah dengan siapa? Mau taklim ada orang. Mau usuli orangnya duduk di situ. Mau ususi orangnya udah ada di situ. Makan singkong rebus. Ada opor ayam di situ. Ada lalapan sambal di situ. Jadi mudah. Kalau Bapak perhatikan kenapa tahlilan itu lebih ramai daripada sholat isya. Apa sebabnya? Tahlilan ada besek, sholat isya tidak ada besek. Minimal tuh ada makanan di masjid. Baru sama masjid kita dengan masjid Nabi. Kata Maulana Ilyas rahmatullah, setiap masjid di dunia ini adalah anak masjid Nabi. Artinya apa? Wajah masjid kita, amalan masjid kita harus sama dengan wajah masjid Nabi, amal masjid Nabi. Kalau masjid kita jauh dari wajah masjid Nabi, jauh dari amal masjid Nabi, jangan-jangan ada selingkuh di antara kita. Kok ayahnya putih, anaknya hitam? Masjid Nabi itu ada dakwah, ada talim, ada zikir ibadah, ada khidmat. Kok di sini tidak ada? Ini ada selingkuh nih di sini.
Jangan biarkan perselingkuhan merajalela. Apalagi sekarang hadirin ya, kita persiapan menghadapi Istimewa Nasional tahun 2019. Itu 5.000 jamaah bergerak. 2020 7.000 jamaah bergerak dengan tidak ada Istimewa Nasional. 2021 lebih banyak lagi. Nah sekarang ini Masih mengizinkan kita untuk buat Istimewa Nasional. Cianjur ini bulan apa? Bulan tanggal 20 Mei. Jadi ini sekarang ini kita mulai bergerak. Istimewa ini masih katakan ada ruhaniah, ada jasmaniah. Dua-duanya ini penting. Ruhaniahnya itu kita bergerak 4 bulan 40 hari sebelum waktu istimewa. Itu ruhaniahnya. Dan jasmaniahnya yakni ketika istimewa berlangsung ke sana. Dua-duanya penting. Maksud daripada bergeraknya sekarang dan sampai akan datang ini semuanya agar kehidupan kita sama dengan kehidupannya sahabat radhiyallahu anhu. Nanti Allah akan rubah kehidupan kita. Sebenarnya negeri kita ini punya modal yang jauh lebih hebat daripada modal negeri sahabat. Tapi karena kita ini tidak mengurus agama sebagaimana sahabat mengurus agama, maka Allah tarbiyah kita dengan berbagai macam kesengsaraan dan kesusahan. Maka hadirin yang mulia, dalam majelis ini saya minta yang akan berangkat cash juga, ruhaniah daripada istimewa ini bergerak mulai malam ini. Mulai daftarkan namanya malam ini. Bersedia insyaallah. Inilah yang akan merubah kehidupan kita. Kehidupan kita hari ini sudah mulai ada tanda-tanda seperti dahulu. Udah mulai ada kejahilan, udah mulai degil, udah mulai musuhan, udah mulai perang juga, mulai miskin juga. Tapi kalau kita ikut apa yang diajarkan Nabi, maka akan rubah itu kejahilan menjadi kealiman, akan rubah degil menjadi beradab, akan dirubah ini permusuhan menjadi kasih sayang, akan dirubah ini perang menjadi damai, akan dirubah kemiskinan menjadi kaya raya dan sejahtera insyaallah. Silakan berdiri insyaallah. Silakan Pak. Masyaallah. Jadi malam Sabtu Jari hari mulia kemarin diulang-ulang supaya bagaimana yang datang ke malam Sabtu Jari itu pikirnya sama Pak, supaya bagaimana di tahun ini kita berangkat 4 bulan ya. Jadi pikirnya sama. Jadi bagaimana setiap ahbab ini bisa meluangkan waktu 4 bulan tiap tahun. Bersedia insyaallah Pak? Niat dulu Pak. Acungkan tangan semua Pak. Niat 4 bulan. Tahun ini saya akan berangkat 4 bulan. Maka kemudian saya juga inginkan bahwasanya setiap diri kita ya kirim daripada jamaah ke negara jauh. Kemarin Korea Selatan, terus Pantai Gading dan lain-lain kita punya takaza untuk berangkat negara jauh. Silakan yang sudah IPB 4 bulan dan sudah 4 bulan berkali-kali ini diizinkan untuk berangkat negara jauh. Setiap kalau silakan Pak. Negara jauh dulu Pak. Silakan. Mari Pak, masyaallah, masyaallah. Negara jauh hari mulia, masyaallah. Ini baru dai internasional Pak, masyaallah. Diaminkan Pak, masyaallah. Masyaallah. Ya, silakan Pak. Yang sudah IPB, masyaallah, punya ijazah, punya tanggung jawab bahwasanya saya punya ijazah untuk negara jauh. Ini pikirnya seperti itu Pak. Silakan Pak. Negara jauh Pak. Masya Allah. Ya. Negara jauh Pak. 1 halaqah 1 jamaah. Nah, kemarin Gang Banjar ya mendapatkan 6 jamaah negara jauh. Wah, Masya Allah. 6 negara jauh Pak. Silakan Pak. Nah, ini Pak. Ya, silakan. 1 halaqah minimal 1 jamaah negara jauh. Yang ke IPB silakan Pak. Masya Allah. Nah, sekarang lagi Bangladesh lagi istimewa Pak, silakan. Daftar Pak, masyaallah. Silakan. Bentuk jemaah di Al-Qaeda itu berangkat Pak. Ke Pakistan, Bangladesh silakan. Sudah dibuka selebar-lebarnya silakan. Silakan Pak. Malam ini kita daftar dulu saja Pak, masyaallah. Silakan. Silakan daftar dulu Pak. Nah, ini diaminkan oleh malaikat Pak. Nah,
Silakan. Silakan Pak, Masya Allah. Jangan malu-malu Pak, silakan. Dan bagaimana kita punya target 4 bulan ya ke Kalimantan, ya. Silakan dibentuk dari halakanya Pak. Silakan Pak. Silakan Pak, Masya Allah. Jangan ada yang 40 hari Pak, 4 bulan semua Pak. Masya Allah. Ini baru kudratullah Allah berikan. Silakan Pak. Silakan Pak. Saling nasihat Masya Allah. Pembicaraan cuma 4 bulan saja Pak. Silakan. Silakan Pak, Masya Allah. Ditanya Pak, kapan 4 bulannya Pak? Kapan 4 bulannya? Kapan pertemuannya? Silakan. Dan ya Masya Allah, ini adalah malam Cambiabe.